Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 21. Kiranya engkau sudah mempelajari sedikit ilmu, ya? Hati Ma Bin Lomo makin tertarik untuk memaksa Han Han bicara tentang Pulau Es, karena tentu saja ia ingin sekali mengetahui rahasia itu dan memiliki pusaka dari Pulau Es. Melihat betapa Han Han sanggup menerima tendangannya, dan melihat tenaga hebat ketika pemuda itu mendorong kakinya, hatinya makin yakin bahwa pemuda ini tentu telah mewarisi kepandaian dari tempat rahasia itu, maka ia makin tidak ingin membunuhnya dan hanya ingin menangkap dan memaksanya. Kepalanya yang penuh dengan akal dan muslihat itu bekerja dan tiba-tiba sambil tertawa tubuhnya melesat, bukan menyerang Han Han, melainkan meloncat ke arah Lulu yang berdiri menonton. Dia mendapat akal untuk menangkap Lulu dan menggunakan gadis itu untuk memaksa Han Han. Ih, mau apa kau? Kembali Ma Bin Lomo kecelik karena gadis yang ditubruk dan hendak ditangkapnya itu, biarpun tergesa-gesa, dapat melesat pergi dengan gerakan yang amat ringan dan tak tersangka-sangka, sehingga ia menubruk angin. Ketika ia membalik dan hendak mengejar sambil mengirim pukulan jarak jauh untuk merobohkan gadis itu, tiba-tiba dari samping terdengar bentakan Han Han. Jangan ganggu adikku. Bentakan ini disusul dengan bertiupnya angin yang hawanya dingin memukul ke arah lambungnya. Ma Bin Lomo cepat menggerakkan tangan menangkis, sekali ini karena penasaran ia menggunakan tenaga imkang untuk membuat pemuda itu roboh. Des! Dua tenaga raksasa bertemu dan akibatnya kedua orang itu terjengkang ke belakang. Tenaga imkang. Ma Bin Lomo yang sudah meloncat bangun lagi berkata penuh keheranan. Ma Bin Lomo, perlukah pertempuran ini dilanjutkan? Aku tidak ingin bermusuh denganmu. Han Han berkata lagi. Sambutlah ini. Ma Bin Lomo membentak dan sekali ini ia tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakan Swat Im Xinjiang, menyerang lagi dengan gerakan lambat namun malah amat berbahaya karena setiap gerakannya mengandung hawa dingin yang dahsyat. Han Han mengenal gerakan itu. Dia telah mempelajari kitab-kitab yang ditinggalkan di dalam perahu oleh iblis muka kuda ini, maklum bahwa lawannya telah menggunakan Swat Im Xinjiang. Ia mulai menjadi marah, bukan saja karena kakek itu mendesaknya terus, terutama sekali karena ia melihat kelicikan kakek ini yang hendak memaksanya dengan berusaha menawan Lulu. Maka ia pun lalu menggerakkan kedua tangannya, dengan gerakan yang sama dan ketika Ma Bin Lomo mendorong, ia pun mendorong dengan pengerahan tenaga Swat Im Xinjiang pula. Wutut. Des. Tubuh kedua orang itu bergoyang-goyang, kemudian keduanya mundur terhuyung. Han Han dapat mengerahkan tenaga yang kang sehingga seketika hawa dingin yang luar biasa itu lenyap, akan tetapi Ma Bin Lomo membutuhkan loncatan ke atas dan menggoyang-goyang tubuhnya baru ia pulih kembali. Ia memandang dengan mata terbelalak kemudian ia berseru marah. Bocah celaka. Engkau telah mencuri Swat Im Xinjiang. Akan tetapi sesungguhnya ia merasa heran dan kaget setengah mati mendapat kenyataan bahwa tenaga Swat Im Xinjiang dari pemuda itu tidak berselisih jauh dengan tenaganya sendiri. Ia sama sekali tidak mimpi bahwa sesungguhnya tenaga Han Han jauh lebih kuat dan hebat daripada tenaga sendiri. Sebaliknya, Han Han maklum betapa lihai dan kejamnya kakek ini dan bahwa sekali lagi, setelah terlepas daripada ancaman maut di Xiaolimsi, kini ia terancam oleh kakek yang amat sakti ini. Maka timbullah kemarahannya lagi dan ia mengambil keputusan untuk melindungi Lulu dan dirinya sendiri, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Kembali Ma Bin Lomo sudah menyerang, kini serangannya hebat sekali karena kakek ini tidak lagi menganggap Han Han seorang lawan ringan. Tubuhnya seperti berpusing dan kedua tangannya seperti berubah banyak ketika ia melancarkan serangan ke arah dada dan pusar pemuda itu. Han Han tetap tenang, namun juga bergerak cepat. Ia memutar kedua lengannya dari kanan kiri menjaga tubuh depan dan kembali ia berhasil menangkis pukulan-pukulan maut Ma Bin Lomo. Akan tetapi kakek itu menerjang terus dengan gerakan-gerakan aneh dan cepat dengan perubahan yang tak tersangka-sangka sehingga dalam gebrakan-gebrakan selanjutnya tanpa dapat dielakkannya lagi terpaksa Han Han menerima hantaman-hantaman yang mengenai pundak dan lambungnya. Akan tetapi tubuhnya hanya terpental saja dan sama sekali tidak terluka sehingga diam-diam Ma Bin Lomo makin penasaran dan terkejut. Ketika melihat kakek itu mengejarnya, Han Han yang sudah bangkit kembali sehabis terbanting, cepat mengerahkan tenaganya dan menyambut kedatangan lawan dengan pukulan dengan pengerahan tenaga Swat Im Xinjiang.
Ia sudah marah sekali maka kekuatan sinkangnya dapat dibayangkan hebatnya. Angin menderu keras dan hawa dingin melebihi salju menyambar ke depan. Ma Bin Lomo tentu saja tidak takut menghadapi pukulan yang menjadi keahliannya sendiri itu. Ia menangkis dengan tenaga Swat Im Xinjiang juga dan sekali ini dua tenaga sakti bertemu. Hanya bedanya dengan tadi, kini Han Han yang menyerang dan Ma Bin Lomo yang menangkis. Des! Tubuh Ma Bin Lomo tergetar hebat, seolah-olah tubuhnya kemasukan aliran kilat dan sejenak tubuhnya kaku membeku. Kakek ini mengeluarkan seruan aneh, kemudian melempar tubuh ke belakang dan bergulingan sampai lama baru dapat melompat bangun kembali, wajahnya pucat dan matanya terbelalak merah. Luar biasa. Ia menggumam karena kini ia mendapatkan kenyataan pahit yang amat hebat, yaitu bahwa tenaga Swat Im Xinjiang pemuda itu jauh lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Didorong oleh kemarahannya yang timbul dari rasa penasaran, kini tubuh Ma Bin Lomo menerjang maju seperti badai mengamuk saking hebatnya. Tentu saja Han Han menjadi sibuk sekali dan sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang. Bahkan dia yang kalah jauh ilmu silatnya tak mungkin dapat menghindarkan diri dari serangan yang bertubi-tubi itu dan hanya dapat mengelak dan menangkis, melindungi dirinya di bagian-bagian yang berbahaya dan membiarkan bagian-bagian yang dapat menahan pukulan untuk menerima hantaman-hantaman dahsyat dari lawannya. Ia menjadi bulan-bulanan dan biarpun tubuh yang tidak berbahaya itu mengandung sinkang kuat sehingga tidak terluka, namun kerasnya pukulan-pukulan itu membuat tubuhnya berkali-kali terlempar dan bergulingan. Melihat betapa pemuda itu dapat menahan pukulan-pukulannya yang cukup kuat untuk merobohkan lawan tangguh, Ma Bin Lomo menjadi makin marah dan penasaran, serangannya makin diperhebat. Lulu berdiri dengan wajah tegang dan penuh kegelisahan. Seperti ketika ia menyaksikan kakaknya menghadapi tokoh-tokoh Hawa Sanpai di gedung Pek Eng Piao Kiok, dan kemudian menyaksikan kakaknya menghadapi tokoh-tokoh Xiao Limpai yang lihai. Kini pun ia hanya dapat menonton saja karena ia maklum bahwa untuk membantu kakaknya tingkat kepandaiannya masih jauh daripada cukup sehingga ia bukan membantu malah membahayakan diri sendiri dan mengacaukan pertahanan kakaknya. Kedua orang itu memang bertanding dengan amat seru dan hebat. Keduanya mempergunakan hawa sakti Imkang sehingga dari tubuh mereka keluar hawa yang amat dingin yang seolah-olah membikin beku keadaan sekeliling mereka. Bahkan Lulu yang sudah biasa tinggal di tempat dingin seperti pulau es sekalipun kini merasa betapa hawa dingin menyerangnya dan otomatis sinkang di tubuhnya bekerja sehingga hawa yang hangat timbul melenyapkan rasa dingin. Han Han tidak berani mencoba untuk menggunakan yangkang atau hawa sakti panas. Ia maklum bahwa tingkat kakek ini sudah tinggi sekali, sehingga kalau ia mengeluarkan yangkang, berarti ia menghadapi lawan dengan keras lawan keras yang tentu saja resikonya amat besar karena kalah sedikit saja kekuatannya dapat merenggut nyawa. Ia pun maklum bahwa biarpun dalam ilmu silat ia kalah jauh namun dengan pengerahan intisari dari Imkang ia masih dapat bertahan karena kekuatan sinkangnya tidak kalah oleh lawan. Selagi Han Han terdesak hebat, tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak disambung kata-kata nyaring penuh ejekan. Ma Bin Lomo si setan kuda benar-benar sekarang tak tahu malu, mendesak orang muda dan tidak malu-malu mengeluarkan Swat Im Xinjiang. Han Han melirik sebentar dan hatinya kecut ketika mengenal orang yang muncul dan mengeluarkan kata-kata itu karena orang itu bukan lain adalah Kang Tou Kui Gak Liat si setan botak bersama seorang pemuda tampan pesolek yang ia kenal sebagai Ouyang Seng. Celaka, pikirnya. Ma Bin Lomo jahat. Akan tetapi dua orang yang muncul ini tidak kalah jahat dan sama sekali tidak boleh diharapkan bantuannya. Akan tetapi, selagi ia menangkis pukulan Ma Bin Lomo yang masih mendesaknya tiba-tiba Gak Liat meloncat maju dan memukul iblis muka kuda dengan dorongan kedua lengan yang menimbulkan hawa panas. Itulah Fiang Xinjiang. Setan botak, mau apa kau? Ma Bin Lomo membentak dan cepat ia meloncat jauh ke belakang untuk menghindarkan pukulan itu. Karena loncatannya yang jauh itu kini Han Han berada di tengah, di antara dua orang tokoh hitam itu. Pemuda itu menghadapi Gak Liat dan memandang dengan mata berapi. Kemarahannya sudah membakar hatinya dan kini melihat kakek yang juga amat jahat ini, ia memandang penuh kecurigaan. Han Han, lupakah kau kepadaku? Aku Ouyang Kongcu, sahabat lamamu. Kami datang untuk membantumu. Ouyang Seng sudah cepat berteriak untuk mengambil hati pemuda itu. Tadi ia melihat betapa Han Han dapat menghadapi Ma Bin Lomo, biarpun terdesak namun juga tidak dapat dirobohkan. Hal ini saja sudah menyatakan bahwa Han Han sekarang benar-benar telah memiliki kepandaian tinggi.
Biarpun di dalam hatinya ia sama sekali tidak suka kepada Han Han, namun demi tugasnya ia harus mentaati perintah Putri Nirahai untuk menarik Han Han menjadi kawan, bukan lawan. Ouyang Kongcu, saya tidak membutuhkan bantuan apa-apa darimu atau dari Gak Lo Cianpue. Ouyang Seng menghela napas panjang dengan muka menyatakan penyesalannya, lalu menghampiri Lulu dan menjura sambil berkata, Nona, bukankah kakakmu itu keliru sekali? Dia diserang dan didesak orang, masa tidak mau dibantu? Lulu sejenak memandang Ouyang Seng, kemudian berkata kepada kakaknya. Koko, kalau mereka memang benar-benar hendak membantu, mengapa kau menolak? Lulu, jangan mencampuri. Mereka itu pun bukan orang-orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi Lulu memandang wajah Ouyang Seng yang tampan dan tersenyum-senyum itu dan ia merasa heran akan ucapan kakaknya karena dalam pandangannya, pemuda tampan ini sama sekali tidak jahat. Han Han, betapapun juga, engkau bukanlah lawan iblis muka kuda. Biarlah aku membantumu mengusir iblis itu, kemudian kita bicara sebagai kenalan-kenalan lama. Bagaimana? Gak Lo Cianpue, apakah Lo Cianpue juga seperti Mhabin Lomo ini, hendak bertanya tentang Pulau Es kepadaku setelah Lo Cianpue membantuku mengenyahkan Mhabin Lomo? Pertanyaan yang tiba-tiba dari Han Han ini tepat menusuk hati Gak Liat yang memang ingin sekali mendengar tentang Pulau Es itulah, sehingga ia lupa akan tugasnya dan penuh gairah berteriak. Ah, jadi engkau sudah berhasil sampai ke sana? Anak baik, mari kubantu engkau membinasakan iblis muka kuda, baru kita bicara tentang Pulau Es. Kemarahan hati Han Han meluap. Kang Toukui, engkau setali 3 uang dengan Mhabin Lomo. Aku tidak sudi akan bantuanmu. Mendengar jawaban ini dan karena mereka yakin bahwa Han Han tak dapat dibujuk, Ouyang Seng sudah cepat turun tangan untuk melakukan siasat yang kedua. Yaitu, merampas Lulu terlebih dahulu untuk menyelamatkan gadis mancu itu dan juga untuk dijadikan umpan memancing Han Han ke kota raja, bahkan kelak akan dapat dipergunakan untuk memaksa Han Han tunduk akan perintah Putri Nirahai. Ia maklum bahwa sekali ini ia tidak boleh menurutkan nafsu yang berkobar begitu ia melihat gadis mancu yang cantik molek tidak kalah oleh Putri Nirahai sendiri itu, karena Lulu adalah seorang gadis mancu dan keadaan gadis ini sudah menjadi perhatian Putri Nirahai dan sudah diumumkan kepada para pembantunya. Cepat ia menubruk untuk menangkap Lulu, akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika tubuh gadis itu seperti seekor kupu-kupu yang hendak ditangkap saja, telah melesat dan mengelak dari kedua tangannya. Itulah gerak otomatis yang sudah ada pada diri Lulu sebagai hasil latihan-latihannya selama berada di Pulau Es bersama Han Han. Melihat Ouyang Kongcu tidak berhasil dan gadis itu berkelebat dekat dengannya, Gak Liat lalu menggerakkan tangan kanannya mendorong perlahan. Lulu mengeluh dan roboh dalam pelukan Ouyang Seng yang sudah cepat menyambar, menotoknya dan memondong tubuhnya. Koko. Han Han marah bukan main. Keparat. Lepaskan adikku. Ia mengejar maju akan tetapi dihadang oleh Kang Toukui Gak Liat. Melihat ini, dengan muka merah dan pandang mata beringas Han Han menerjang Gak Liat dan memukul dengan pukulan Fiang Xinjiang. Gak Liat terkejut bukan main melihat ini dan cepat menangkis. Bres! Tubuh Kang Toukui Gak Liat seperti yang dialami oleh Mhabin Lomo tadi tergetar oleh pukulan Fiang Xinjiang, keahliannya sendiri. Ia tergetar dan terhuyung ke belakang sedangkan Han Han hanya tergetar saja. Haha, setan botak. Bocah ini sekarang tak boleh dibuat main-main, dia telah mewarisi pusaka Pulau Es. Mhabin Lomo mentertawakan Gak Liat. Kita berdua harus menundukkannya. Gak Liat yang amat cerdik berkata. Daripada memperebutkan bocah itu dan kedua-duanya tidak berhasil, lebih baik menangkapnya bersama dan kelak membagi-bagi hasilnya. Melihat betapa dalam waktu 5-6 tahun saja bocah ini sudah dapat menggunakan Fiang Xinjiang sedemikian hebatnya, dapat dibayangkan betapa luar biasa dan amat berharga pusaka Pulau Es. Mhabin Lomo bukan seorang bodoh. Ia maklum akan isi hati Gak Liat, maka ia berkata. Baiklah. Dia harus dapat ditangkap hidup-hidup. Gak Liat berteriak ke belakangnya. Kongcu, lekas bawa pergi nona itu. Ouyang Kongcu sudah mengempit tubuh Lulu dan menotoknya sehingga kini Lulu menjadi lemas tak dapat bergerak atau berteriak lagi. Kemudian ia melarikan diri secepatnya meninggalkan tempat itu sambil mengempit tubuh Lulu dengan lengan kirinya. Hei, Ouyang Seng keparat kurang ajar. Lepaskan adikku. Anjing keparat, kulumatkan tubuhmu, kuhancurkan kepalamu.
Han Han menerjang ke depan hendak mengejar Ouyang Seng, akan tetapi ia disambut oleh pukulan Kang To Ukui gak liat, bahkan dari belakang ia diserang pula oleh Mahabin Lomo Siang Koan Li. Han Han mengeluarkan suara menggereng seperti beruang es, wajahnya merah dan matanya mengeluarkan sinar beringas. Kemarahan hebat membuat ia menjadi mata gelap dan kebuasannya timbul kembali. Dua pukulan dari depan dan belakang hampir berbareng mengenai tubuhnya, akan tetapi seolah-olah tidak dirasakannya dan ia mengamuk, menggunakan Swat Im Xinjiang dan Fiang Xinjiang berganti-ganti tanpa aturan lagi sehingga dua orang kakek itu berkali-kali mengeluarkan seruan heran dan kaget. Andai kata lawan-lawannya hanyalah orang-orang yang memiliki kepandaian tidak terlalu tinggi, tentu amukan Han Han ini akan melumatkan tubuh mereka dan tentu kebuasannya sudah mengorbankan banyak nyawa-nyawa lagi. Akan tetapi sekali ini yang mengeroyoknya adalah dua orang di antara datuk-datuk hitam yang ilmu kepandaiannya luar biasa sekali dan pada zaman itu sukar dicari tandingnya, maka betapapun ia mengamuk, tetap saja ia tidak dapat memukul lawannya, bahkan tubuhnya berkali-kali harus menerima hantaman-hantaman yang amat berat. Hantaman-hantaman itu amat kuat dan membuat dada Han Han terasa sesak, kepalanya pening dan hal ini menambah kemarahannya melihat adiknya diculik Ouyang Seng. Ia menjadi nekat dan ketika dua orang kakek itu kembali menyerangnya dari kanan kiri, ia mengeluarkan pekik melengking dan mengerahkan seluruh sinkangnya menyalurkan Fiang Xinjiang di tangan kiri menghantam Mahabin Lomo sedangkan tangan kanannya dengan hawa Swat Im Xinjiang menghantam gak liat. Ia balas memukul tanpa mempedulikan datangnya pukulan kedua lawan itu. Karena ia menyalurkan sinkang secara terbalik dan dengan demikian sekaligus menghadapi kedua lawan itu dengan dua macam tenaga yang berlawanan sehingga keras bertemu keras, terjadilah tabrakan tenaga sakti yang luar biasa sekali. Des. Gak liat dan Mahabin Lomo seketika muntahkan darah segar dari mulut mereka akan tetapi Han Han sendiri yang terhimpit oleh dua tenaga raksasa itu roboh pingsan, Kang To Ukui gak liat dan Mahabin Lomo Siang Koan Li cepat duduk bersila untuk mencegah terluka di dalam dada mereka. 10 menit kemudian mereka sudah bergerak kembali dan keduanya memandang Han Han sambil menggeleng-geleng kepala. Dia luar biasa sekali, setan botak. Mahabin Lomo berkata perlahan. Kalau tidak mengalami sendiri mana aku bisa percaya, jawab gak liat dan keduanya cepat menghampiri Han Han yang masih rebah pingsan. Mereka berdua lalu turun tangan menotok jalan darah Han Han. Ditotok oleh dua orang ahli dengan dua cara menotok yang berlainan dan amat lihai. Seketika tubuh Han Han menjadi lemas dan tak lama kemudian ia siuman kembali. Betapa kaget dua orang kakek itu ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda itu tidak mengalami luka sama sekali, padahal mereka berdua nyaris terluka parah di sebelah dalam dada. Biarpun tidak terluka parah, akan tetapi setelah siuman kembali Han Han merasa betapa seluruh tubuhnya lemas sekali saking lelahnya. Dia tahu bahwa dia telah tertotok dan dia tidak ingin mencoba untuk membebaskan diri, maklum bahwa di tangan kedua orang kakek itu percuma saja baginya untuk melawan. Namun, menyerahkan pun tidak ada sedikit juga di dalam hatinya. Ia memandang kakek-kakek yang duduk di dekatnya lalu berkata, "Kalian telah mengalahkan aku, tidak lekas bunuh mau apa lagi?" Suaranya terdengar dingin sekali dan sedikit pun tidak kelihatan gentar sehingga kedua orang kakek datuk golongan hitam itu menjadi kagum. Han Han, mengapa engkau amat keras kepala? Kami tidak ingin membunuhmu. Benar, Han Han. Engkau masih amat muda, tidak sayangkah kalau membuang nyawa secara sia-sia? Mendengarkan ucapan kedua orang kakek ini yang halus dan seolah-olah menyayangnya, rasa dada Han Han menjadi makin sesak karena marah. Ia mengerti betul bahwa dua orang kakek itu adalah datuk-datuk golongan hitam yang amat kejam, yang kini bersikap halus kepadanya karena ada pamrihnya, sikap yang palsu seperti desis dua ekor ular. Sudahlah, bosan aku mendengarnya. Kalian sama-sama menghendaki aku bicara tentang Pulau Es, bukan? Sudahlah, percuma saja bicara. Aku tidak mau bicara dan kalau kalian mau bunuh, bunuh saja. Aku tidak takut mati. Gak liat dan Siang Koan Li saling memandang. Dalam bertemu pandang itu keduanya bersepakat cara apa yang harus mereka pergunakan. Membujuk bocah yang berhati baja ini akan sia-sia, jalan satu-satunya adalah paksaan dengan jalan penyiksaan. Baiklah, hendak kulihat apakah engkau akan kuat mempertahankan kekerasan hatimu, bentak Mahabin Lomo dan jari telunjuknya menotok punggung Han Han di 3 tempat. Han Han tidak tahu ilmu apa yang dipergunakan iblis muka kuda ini ketika menotoknya, akan tetapi seketika ia merasa betapa seluruh tulang-tulang di tubuhnya nyeri,
seperti ditusuk-tusuk jarum. Ia mempertahankan diri agar tidak mengeluh, rasa nyeri makin menghebat, sampai berdenyut-denyut di ubun-ubunnya, akan tetapi ia tetap mengeraskan hatinya sehingga mukanya penuh keringat dan mukanya menjadi pucat. Engkau tidak mau bicara tentang pulau itu? Mha Bin Lomo membentak marah, akan tetapi Han Han diam saja, hanya memandang dengan mata mendelik, sedikit pun tidak mau menjawab. Haha, agaknya dia tetap berkeras. Biar ku tambah sedikit. Gak lihat lalu menggunakan tangannya mengurut tengkuk Han Han dan seketika Han Han merasa betapa seluruh tubuhnya gatal-gatal. Bukan main hebatnya penderitaan ini. Rasa tulang tertusuk-tusuk menimbulkan nyeri yang sampai terasa di ubun-ubun, akan tetapi rasa gatal yang tidak nyeri sekali malah ternyata lebih hebat lagi karena merangsang syaraf-syaraf, terasa di bawah kulitnya. Ingin sekali kedua tangannya menggaruk, akan tetapi dia masih tertotok lumpuh kedua kaki tangannya. Hampir ia tak dapat menahan lagi dan ingin menjerit-jerit sekerasnya, namun kekerasan hatinya yang tidak ingin mengeluarkan keluhan membuat ia tidak suara sedikit pun, bahkan ia memejamkan kedua matanya. Begitu kedua matanya dipejamkan, terbayanglah wajah Lulu dan teringatlah ia betapa adiknya itu terancam bahaya yang lebih mengerikan daripada yang dihadapinya sendiri. Kekhawatiran dan kemarahan yang bergelombang hebat dalam dirinya mendatangkan kekuatan kemauan yang tidak lumrah dan seketika ia mengeluarkan pekik dahsyat, tubuhnya bergerak dan seketika itu juga ia telah melompat bangun. Hebat sekali memang keadaan tubuh Han Han, kehebatan yang tidak wajar lagi. Semenjak kepalanya dibenturkan oleh perwira yang memperkosa ibunya, terjadi ketidakwajaran dalam tubuhnya, menimbulkan kekuatan kemauan yang dapat mengalahkan kekuatan jasmani dan dengan sendirinya juga dapat memaksa jasmaninya melakukan hal-hal yang tidak semestinya dapat dilakukan manusia biasa. Dalam keadaan tertotok tadi, dia sama sekali tidak mampu bergerak, bahkan tidak mampu mengerahkan sinkang. Akan tetapi kekuatan kemauannya yang luar biasa, terdorong oleh kemarahannya dan kekhawatirannya memikirkan Lulu, membuat ia mampu mengerahkan sinkangnya sehingga ia dapat membebaskan totokan pada tubuhnya dan sekaligus juga membebaskan totokan dan pencetan yang menimbulkan rasa nyeri-nyeri dan gatal-gatal tadi. Begitu dapat bergerak lagi, Han Han lalu meloncat hendak pergi dari situ mengejar Ouyang Seng yang membawa lari adiknya. Melihat ini, setan botak dan iblis muka kuda yang tadinya bengong dan terkesima saking kagetnya melihat pemuda itu tiba-tiba dapat bebas, cepat meloncat dan melakukan pengejaran. Han Han tidak terluka parah di dalam tubuhnya, namun seluruh tubuhnya sakit-sakit akibat pertandingan tadi, maka larinya tidaklah secepat biasanya. Andai kata tidak demikian sekalipun, tentu sukar baginya untuk dapat melarikan diri dari dua orang datuk hitam itu. Kau hendak lari kemana? Gak lihat mengejek. Jangan harap dapat melarikan diri. Mha Bin Lomo juga mengejek. Mendengar suara mereka amat dekat di belakangnya, Han Han maklum bahwa lari pun memang tiada gunanya. Ia teringat akan sesuatu, teringat akan pengalaman-pengalamannya ketika kecil, betapa suaranya kadang-kadang dapat mempengaruhi orang. Hal itu dahulu ia anggap tak masuk akal dan hanya kebetulan saja, akan tetapi dalam keadaan tersudut seperti ini, tiada salahnya mencoba-coba. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan kemauannya, kemudian tiba-tiba membalik dan membentak. Berhenti kalian. Dua orang kakek yang sama sekali tidak menyangka akan dibentak seperti itu, kaget sekali dan mereka berhenti seperti arca, memandang sepasang mata Han Han yang mengeluarkan sinar kilat ketika pemuda itu membalikkan tubuh. Melihat keadaan mereka, Han Han mendapat hati, dan ia berkata lagi dengan suara penuh wibawa karena didasari kemauan yang amat kuat. Gak lihat dan Siang Koan Li, bukankah kalian saling bermusuhan? Siapa tidak menyerang dulu akan celaka. Gak lihat dan Siang Koan Li seperti kemasukan kilat, mereka membalik, saling pandang dengan mata penuh kemarahan. Setan botak. Engkau musuhku. Iblis muka kuda, aku harus membunuhmu. Kedua orang tokoh besar dalam golongan kaum sesat itu segera saling hantam sendiri. Karena Gak lihat mempergunakan Fiang Xinjiang sedangkan Siang Koan Li mempergunakan Swat Im Xinjiang tentu saja baku hantam antara dua orang datuk hitam itu amatlah hebatnya dan dua kali gebrakan saja mereka berdua terjengkang ke belakang. Karena mereka berdua memang telah memiliki kekuatan sinkang dan kekuatan batin yang tinggi, maka pengaruh luar biasa dari pandang mata dan bentakan Han Han itu pun hanya sebentar saja menguasai mereka.
Setelah terjengkang barulah mereka terheran-heran mengapa mereka saling serang sendiri, dan ketika mereka memandang ternyata pemuda itu telah lari agak jauh. Tentu saja tergopoh-gopoh dua orang kakek itu mengejar sambil menyumpah-nyumpah. Mereka menjadi penasaran dan marah, dan tanpa bicara keduanya mengambil keputusan untuk menangkap dan menyiksa bocah itu sampai mati kalau tidak mau bicara tentang Pulau Es. Han maklum bahwa kembali dua orang kakek itu sudah mengejar Dekar. Ia tidak berani lagi mencoba kekuatan mujizat bentakannya, karena terbukti bahwa mereka itu kini sudah tidak terpengaruh lagi. Ia berlari terus dan tiba di sebuah lereng gunung yang banyak jurang-jurang dalam di kanan kirinya. Celaka, pikirnya, kemana lagi harus melarikan diri? Melarikan diri pun tidak ada gunanya dan ia tidak tahu kemana lulu dibawa pergi Ouyang Seng. Daripada berlari yang akhirnya tentu tersusul pula, lebih baik melawan mati-matian. Pikiran ini membuat ia nekat lalu membalikkan tubuhnya dan begitu dua orang lawannya datang dekat, dialah yang mendahului menerjang maju dan mengirim pukulan dengan kedua tangannya. Pukulannya ampuh sekali dan terpaksa dua orang kakek itu meloncat ke samping sambil mengibaskan lengan menangkis. Kembali Han dikeroyok dua dan betapapun ia melawan mati-matian, sebentar saja ia sudah terdesak lagi. Kedua orang kakek itu selain berkepandaian tinggi, juga merupakan orang-orang cerdik dan banyak pengalaman. Mereka segera mengerti bahwa dalam hal ilmu silat, Han masih belum mahir, dan pemuda ini hanya memiliki sinkang yang benar-benar amat hebat di samping kekuatan mujizat yang menimbulkan wibawa dan dapat mempengaruhi orang lain. Karena itu, mereka segera mempergunakan ilmu silat untuk mendesak dan kini tubuh Han montang-manting karena harus menerima hantaman-hantaman yang tak dapat ia elakkan atau tangkis lagi. Ia terhuyung ke sana kemari, dijadikan seperti sebuah bola dipermainkan dua orang anak-anak atau seekor tikus dipermainkan dua ekor kucing yang tidak segera membunuhnya, melainkan hendak menyiksanya. Memang orang-orang seperti setan botak dan iblis muka kuda ini memiliki watak sadis yang luar biasa. Mereka itu tak pernah memiliki hati jujur, tidak pernah memiliki rasa kasihan, bahkan melihat orang lain menderita dan tersiksa, timbul semacam rasa puas dan gembira. Sebaliknya menyaksikan orang lain senang dan bahagia, hati mereka tidak senang, iri hati dan dengki. Karena inilah maka mereka itu menjadi datuk-datuk golongan hitam, orang-orang yang sudah tidak mengenal lagi baik atau buruk, atau tidak mempedulikannya, yang berbuat semata-mata demi kesenangan dan keuntungan diri sendiri saja. Han yang merasa betapa tubuhnya seperti akan pecah, rasa nyeri membuat kepalanya pening berdenyut-denyut tetap membungkam dan tidak mau bicara sama sekali, apalagi bicara tentang Pulau Es. Dia malah menggigit bibir sampai berdarah menahan rasa nyeri, dan masih terus melakukan perlawanan sejadinya yang tentu saja tidak ada artinya bagi kedua orang kakek itu. Sebuah pukullah Kang Tao Ukui gak liat yang mengenai leher Han membuat pemuda ini terpelanting dan sesaat tak dapat bangun karena pandang matanya berkunang-kunang dan segala sesuatu seperti berpusingan. Terpaksa Han memejamkan mata dan menanti pukulan maut. Masihkah engkau berkeras tidak mau memberitahu tentang Pulau Es? Ma Bin Lomo membentak dan tubuhnya sudah mendoyong ke depan untuk memberi pukulan maut yang akan menghancurkan kepala Han yang kini sudah tak mampu melindungi dirinya lagi itu. Han tidak mau menjawab, bahkan kini ia membuka kedua matanya, terbelalak memandang kepada dua orang kakek itu karena ia hendak menghadapi kematiannya dengan mata terbuka agar dapat melihat bagaimana caranya dia mati. Dua orang kakek yang sudah hilang harapan dan kesabaran untuk membujuk Han itu menggerakkan tangan, seolah-olah hendak berlomba pula menikmati kesenangan membunuh pemuda keras kepala itu. Kedua tangan mereka bergerak memukul ke arah kepala Han dan tubuh mereka terpental ke belakang dan terbanting cukup keras ke atas tanah. Han terbelalak penuh keheranan dan kekaguman ketika ia melihat seorang kakek tua renta yang berambut panjang terurai tidak diurus, pakaian sederhana bukan seperti pakaian lagi, berkaki telanjang, berdiri tak jauh dari tempat itu. Kakek tua renta itu patutnya seorang yang hidupnya terlantar, seorang gembel tua, dan yang membuat Han kagum adalah wajah kakek itu yang masih kelihatan tampan dan mencerminkan ketenangan dan kedamaian hati yang mujizat. Kakek itu berdiri dan tersenyum memandang dua orang datuk golongan hitam itu. Kang Tao Ukui dan Ma Bin Lomo yang juga terkejut sekali meloncat bangun dan ketika mereka melihat kakek tua renta yang bertubuh tinggi besar itu, mereka mengeluarkan seruan tertahan, sejenak tubuh mereka menegang seolah-olah hendak menerjang kakek tua renta itu, akan tetapi ternyata tidak demikian karena mereka membalikkan tubuh dan lari cepat meninggalkan tempat itu.
Han Han menjadi heran sekali, akan tetapi tidak sempat bertanya karena kakek tua renta itu pun sudah melangkah pergi perlahan-lahan dari tempat itu tanpa mengeluarkan sepatah pun kata-kata. Han Han baru mengeluarkan rintihan perlahan setelah dua orang iblis itu pergi dan tidak ada orang lain di tempat itu. Seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit, tulang-tulangnya seperti remuk rasanya. Akan tetapi lebih sakit lagi karena memikirkan Lulu. Ia bangun dan bersila, mengerahkan sinkangnya sehingga hawa yang hangat menjalar di seluruh tubuhnya mengurangi rasa sakit. Akan tetapi karena teringat akan adiknya, tidak lama kemudian ia bangkit berdiri, agak terhuyung dan pening. Mulutnya berbisik. Ouyang Seng, awas engkau kalau mengganggu Lulu. Ia tahu bahwa Ouyang Seng tinggal di kota raja. Tentu adiknya itu dibawa ke kota raja. Ia harus mengejar secepatnya ke kota raja. Pikiran ini membuat ia melompat ke depan, agaknya ingin ia dengan sekali lompatan dapat menyusul Ouyang Seng. Akan tetapi ia mengeluh dan terguling, menggeletak pingsan di pinggir jurang, nyaris tubuhnya terguling ke jurang kalau saja tidak ada sebuah batu menghalang tubuhnya yang menelungkup. Setelah Kaisar Kangxi naik tahta kerajaan Manchu pada tahun 1663, memang terjadilah perubahan besar-besaran menuju ke arah perbaikan. Kaisar ini menggunakan tangan besi untuk menyapu para pemberontak, juga melakukan usaha keras untuk membasmi korupsi dan penyuapan. Dengan cara radikal mengganti para pembesar tua yang korup dengan tenaga-tenaga muda, bukan hanya diambil dari bangsa-bangsa di utara, yaitu bangsa Manchu, Mongol atau Khitan, akan tetapi juga tidak pantang mempergunakan tenaga bangsa Han sendiri yang sudah jelas mendukung pemerintah baru itu. Bahkan dengan sikap yang manis dan jujur, Kaisar ini membuka kesempatan bagi kaum muda terpelajar untuk menduduki jabatan-jabatan penting di kota raja melalui ujian yang jujur, bebas daripada pengaruh suapan. Hal ini disambut dengan gembira oleh kaum terpelajar yang semenjak dahulu bernasib sengsara karena dahulu, betapapun pandainya seseorang, kalau tidak dapat memberi suapan kepada pembesar yang bertugas, tak pernah dapat lulus ujian. Sikap Kaisar ini memang tepat sekali sehingga pemerintahnya mendapatkan simpati daripada kaum terpelajar. Namun, di samping sikap lunak dan baik untuk menarik sebanyak mungkin kaum cerdik pandai membantu roda pemerintahannya, Kaisar Kangxi juga bersikap bengis dan keras terhadap rakyat yang tidak tunduk kepada pemerintah Manchu. Pembersihan dilakukan di mana-mana, dan terutama sekali kaum Kang Ou mendapat pengamatan keras. Tepat seperti yang diceritakan oleh Pangeran Ouyang Chin Kok kepada para pembantunya, bagaikan ikan-ikan para tokoh Kang Ou yang menentang pemerintah penjajah ini dikejar-kejar sehingga terpaksa mereka yang dapat menyelamatkan diri lari ke Sichuan untuk menggabung pada Bu Sem Kui, raja muda yang merupakan kekuatan terakhir yang menentang pemerintah Manchu. Sudah lazim di dunia ini bahwa perubahan-perubahan selalu mendatangkan korban dan selalu menimbulkan ekses-ekses yang kadang-kadang merupakan malapetaka besar. Sudah biasa pula bahwa perintah yang dikeluarkan dengan kebijaksanaan dan mempunyai dasar yang baik, seringkali berbeda dengan pelaksanaannya, atau disalahgunakan oleh si pelaksana demi kesenangan dirinya sendiri. Demikian pula dengan perintah Kaisar. Kaisar memberi perintah untuk membersihkan kaum pemberontak, dengan maksud agar pertentangan segera berakhir dan dapat segera menunjukkan seluruh kekuatan dan perhatian kepada pembangunan agar kehidupan rakyat menjadi tentram dan jauh daripada perbuatan yang mengandung kekerasan. Akan tetapi bagaimanakah pelaksanaan daripada perintah ini? Ketika perintah turun sampai ke tangan Ouyang Chin Kok dan yang menyerahkannya kepada Puteri Nirahai dan para pembantunya, perintah itu masih murni dan dilaksanakan dengan baik pula. Akan tetapi setelah perintah itu tersebar kepada pasukan-pasukan yang ditugaskan melakukan pengejaran dan pembersihan terhadap orang-orang Kang Ou yang masih menentang, terjadilah penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan. Pasukan-pasukan Manchu yang beroperasi jauh dari kota raja, jauh dari pengawasan para pembesar, hanya dipimpin oleh perwira-perwira rendahan yang dalam keadaan demikian seolah-olah menjadi raja-raja kecil yang berkuasa penuh, segera melakukan hal-hal yang sama sekali tidak menenteramkan rakyat, bahkan sebaliknya. Apalagi kalau ada di antara mereka yang tewas oleh sergapan kaum pemberontak Kang Ou yang berkepandaian. Kemarahan dan dendam mereka yang tak dapat mereka lampiaskan kepada para pemberontak lalu mereka timpakan kepada rakyat dusun-dusun yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Terjadilah perampokan, perkosaan, pembunuhan dan perampasan tanah untuk diberikan kepada mereka yang dapat mengeluarkan perak dan emas sebagai sogokan. Bermacam-macamlah peristiwa yang terjadi di zaman sengsara bagi rakyat jelata itu.
Kedatangan pasukan-pasukan Manchu yang berdalih melakukan pembersihan terhadap kaum pemberontak itu jauh-jauh sudah didengar oleh penduduk dusun-dusun sebagai kedatangan segerombolan serigala-serigala kelaparan yang haus darah. Ada yang bergegas lari mengungsi, akan tetapi sebagian besar hanya menerima nasib dan menyandarkan nasib keluarga mereka kepada Tuhan. Mau lari mengungsi lari kemana? Di rumah pun setiap harinya sudah sukar mendapatkan makan, kalau mengungsi tanpa tujuan, tanpa bekal, sama dengan mencari mati kelaparan di perjalanan. Dan setelah pasukan Manchu memasuki sebuah dusun, benar-benar nasib mereka yang menjadi penghuni dusun itu berada di tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat membela mereka. Tuhan yang menentukan siapa di antara penghuni dusun itu yang akan ditimpa malapetaka, siapa yang dibakar rumahnya, dibunuh, dirampok, atau diperkosa anak istrinya, siapa pula yang secara aneh terhindar dari malapetaka seolah-olah para pasukan yang berubah ganas melebihi perampok-perampok itu melewati atau tidak melihat rumah itu. Di sebuah dusun, sebelah selatan kota raja, hanya sejauh 300 mil saja dari kota raja, terjadilah geger ketika pasukan-pasukan Manchu melanda dusun-dusun di sekitarnya dalam operasi mereka. Memang ada juga hasilnya operasi yang dilakukan pasukan itu demi tugas mereka yang semestinya, yang membasmi perampok-perampok dan mereka yang masih menentang kekuasaan pemerintah Manchu. Di dalam hutan di luar dusun itu sebuah pasukan yang terdiri dari 30 orang telah berhasil membasmi segerombolan perampok yang selain sering mengganggu penduduk dan orang lewat, juga terkenal memusuhi pemerintah Manchu dan seringkali menghadang dan merampok kereta-kereta pembesar Manchu yang lewat dan yang tidak begitu kuat pengawalannya. Sarang perampok dibasmi, banyak yang dibunuh dan ada pula yang melarikan diri. Kepala perampok dibunuh, akan tetapi seorang di antara istri-istri perampok itu, yang muda cantik dan genit, tidak dibunuh oleh perwira yang mengepalai pasukan, karena perempuan ini amat pandai mengambil hati dan pandai pula merayu. Perempuan ini menceritakan bahwa dia bukanlah perampok, bahwa dia adalah putri seorang guru silat yang diculik perampok dan diperkosa. Akhirnya ia dapat jatuh ke tangan kepala rampok itu dan dijadikan selirnya. Karena perwira itu dan pembantu-pembantunya puas dengan rayuan wanita ini, maka dia dibawa sebagai teman penghibur dalam tugas pembersihan yang mereka lakukan. Apalagi ketika wanita itu membuktikan bahwa dia pun pandai silat dan ikut pula melakukan gerakan pembersihan, membantu para pasukan, dia makin disayang. Hebatnya, perempuan ini mempunyai kesenangan yang amat aneh, yaitu ia paling suka menyaksikan wanita-wanita diperkosa oleh para anak buah pasukan. Bahkan dialah yang seringkali menangkapi gadis-gadis dan wanita-wanita muda yang cantik untuk diberikan kepada para anak buah pasukan kemudian dengan tersenyum puas ia menyaksikan betapa mereka itu diperkosa seperti domba disembelih, hal ini timbul dalam hatinya, merupakan semacam penyakit sebagai akibat daripada pengalamannya sendiri. Ketika masih gadis remaja, dia sebagai gadis terhormat seorang guru silat, diculik perampok dan diperkosa oleh banyak orang. Semenjak itu, nasibnya selalu seperti itu, diperkosa ganti berganti tangan sampai akhirnya ia jatuh ke tangan kepala rampok dan dijadikan selirnya. Karena penderitaan batin yang amat hebat itulah maka dia akhirnya ingin melihat setiap orang wanita diperkosa seperti yang pernah ia alami sendiri. Ketika pasukan memasuki dusun di selatan kota raja itu dan si wanita cabul dan genit ini mendengar bahwa di situ tinggal seorang guru silat dengan seorang istri dan seorang gadisnya, timbul kegairahan hatinya untuk menimpakan malapetaka kepada guru silat dan keluarganya ini seperti yang pernah dialami keluarga ayahnya sendiri. Maka ia lalu berbisik-bisik kepada komandan pasukan yang tertawa terbahak. Kemudian menjelang senja wanita itu bersama perwira dan 3 orang pembantunya keluar dari gedung yang dijadikan markas sementara pasukan. 4 orang perwira itu mengenakan pakaian biasa, tidak seperti pakaian yang mereka pakai kalau menjalankan dinas, sehingga mereka itu kelihatan seperti tokoh-tokoh persilatan atau pembesar-pembesar sipil karena pakaian yang dipakai secara tiru-tiru oleh orang-orang Manchu ini memang lucu. Namun gerakan mereka ketika berjalan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah tentara-tentara Manchu. Guru silat pemilik rumah yang agak terpencil itu menyambut kedatangan 4 orang laki-laki tinggi besar dan seorang wanita cantik itu dengan hati gelisah. Dari sikap mereka itu ia sudah mengenal bahwa 4 orang itu tentulah orang-orang Manchu, maka cepat ia menyambut mereka dengan hormat dan bertanya. "Cui mencari siapakah?" 4 orang perwira Manchu itu belum pandai benar berbahasa Han, maka si wanita yang menjawabnya. Mereka ini adalah perwira-perwira Manchu yang memimpin pasukan mengadakan pembersihan. Wajah guru silat itu menjadi berubah dan ia bertanya hati-hati.
Ada keperluan apakah Cui datang mengunjungi saya? Wanita cabul itu tertawa dan berkata, hanya ada sedikit keperluan yaitu mereka ini hendak meminjam sebentar istrimu yang kabarnya cantik dan anak gadismu. 4 orang perwira itu tertawa bergelak dan mengangguk-anggukan kepala. Keparat. Guru silat itu marah sekali dan cepat menyambar goloknya dari atas meja sambil berteriak ke dalam. Abue, ajaklah anakmu lari. 4 orang perwira itu tertawa bergelak dan pemimpinnya lalu berkata, bunuh anjing pemberontak ini. Kemudian ia bersama wanita cabul itu melompat ke dalam dan mengejar ibu dan anak yang melarikan diri melalui pintu belakang. Kausu, guru silat, itu mengamuk, dikeroyok oleh 3 orang pembantu perwira. Akan tetapi dia adalah guru silat yang kepandaiannya biasa saja sedangkan 3 orang lawannya adalah perwira-perwira muda yang kasar dan bertenaga besar, juga hampir setiap hari bertempur, maka begitu dikeroyok dengan serangan-serangan dahsyat, ia hanya dapat bertahan belasan jurus saja. 3 batang golok di tangan lawannya menyambar-nyambar dan guru silat itu roboh mandi darah dan tewas seketika. Sambil tertawa-tawa 3 orang perwira itu menancapkan golok mereka di atas meja lalu berlari menyusul pemimpin mereka ke belakang. Mereka sudah mendengar jeritan-jeritan wanita dan hal ini menambah gairah hati mereka. Kasihan sekali nasib istri dan anak guru silat itu. Belum jauh mereka melarikan diri sudah disusul oleh perwira dan si perempuan cabul dan cepat mereka itu ditawan. Melihat bahwa istri guru silat yang berusia kurang lebih 30 itu benar-benar amat cantik, jauh lebih menarik dan lebih matang daripada gadisnya yang berusia 5-16 tahun, perwira itu langsung menubruk istri guru silat itu, memeluknya dan menciuminya sambil tertawa-tawa. Akan tetapi istri guru silat itu meronta, melawan dan mencakar. Adapun gadis itu dengan mudahnya dirobohkan si wanita cabul yang menyambar sabuknya. Gadis itu bangkit berdiri dan lari, akan tetapi sabuknya terlepas dan sabuk yang panjang itu membuat tubuhnya berputaran dan ia roboh kembali, sabuknya yang panjang berada di tangan wanita cabul yang tertawa-tawa. Wanita itu membuat lasso di ujung sabuk dan mengalungkannya di leher gadis itu. Sehingga setiap kali gadis itu meronta, sabuk itu mengikat dan menjerat lehernya dan dia roboh kembali. Pada saat itu, 3 orang pembantu perwira yang berhasil membunuh si guru silat muncul dan melihat gadis yang meronta-ronta itu, mereka tertawa bergelak. Si wanita cabul memotong sabuk menjadi 4 dan berkata, nih, ikat kaki tangannya, kita permainkan dia, hai hik. Laki-laki yang buas sebanyak 3 orang itu tertawa-tawa dan 2 orang mengikatkan sabuk potongan itu pada kedua tangan si gadis, dan seorang lagi mengikatkan sabuknya pada kaki kanan gadis itu. Ketika mereka menarik sabuk, dan si wanita cabul menarik pula sabuknya yang menjerat leher, gadis itu terpentang kaki tangannya dan berdiri dengan kaki kiri, berloncatan dan berteriak-teriak. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Sementara itu, perwira yang sudah bangkit nafsunya setelah menggumuli istri guru silat dan mendapat perlawanan, bahkan pipinya kena dicakar, menjadi marah. Ia menampar muka wanita itu sehingga terpelanting, kemudian berkata marah. Apakah engkau masih menolak? Lihat, anakmu akan kusuruh robek menjadi 4 kalau kau menolak. Manis, mengapa kau menolak? Bukankah aku lebih gagah daripada suamimu yang kurus kering itu? Ibu. Tolong. Gadis itu menjerit-jerit. Hihu. Anakku. Si ibu menjerit, kemudian sambil terisak-isak ia berkata. Baiklah. Lakukanlah sesuka hatimu terhadap aku. Akan tetapi bebaskan anakku. Lepaskan anakku. Sambil menangis terisak-isak istri guru silat itu tidak meronta lagi, membiarkan saja apa yang dilakukan oleh perwira yang menjadi buas itu dengan pakaian dan tubuhnya. Sementara itu, si gadis yang melihat keadaan ibunya, cepat berkata kepada 3 orang dan wanita cabul yang mengikatnya dengan sabuk. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lihat, ibuku sudah mau. Lepaskan aku. Anak gadis itu yang hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, agaknya lupa akan keadaan ibunya, lupa betapa ibunya diperkosa orang secara buas, dan lupa betapa ibunya terpaksa mau menerima penghinaan ini hanya demi keselamatannya. Lepaskan aku. Ibu sudah tidak menolak lagi. Kembali ia menjerit. Wanita cabul itu tertawa terkekeh-kekeh. Aduh. Puas hatiku, persis seperti aku dahulu.
Hai hik, alangkah lucunya, hai hik. Ia menuding-nuding ke arah istri guru silat yang menggeliat-geliat dan merintih dalam tangisnya, kemudian mengedipkan matanya kepada 3 orang perwira. Kita main kucing dan tikus. Lepaskan dia. 3 orang perwira itu maklum dan sambil tertawa-tawa, mereka melepaskan sabuk. Gadis itu jatuh, kemudian bangkit berdiri dan tanpa mempedulikan ibunya ia lalu melarikan diri. Akan tetapi ia menjerit lagi karena tiba-tiba tubuhnya terpelanting dan kiranya sabuk yang mengikat kakinya telah ditarik dari belakang. Ia bangkit lagi, akan tetapi ketika lari ke depan, di situ telah menghadang seorang perwira dan sekali renggut bajunya robek sebagian. Si gadis menjerit dan lari ke kiri, hanya untuk bertubrukan dengan seorang perwira lain yang juga merobek bajunya sambil tertawa-tawa. Gadis itu menjadi panik, lari ke sana kemari, akan tetapi selalu bertemu perwira yang sengaja menghadangnya dan merobeki bajunya sedikit demi sedikit sehingga hampir habis. Wanita cabul yang menonton pertunjukan ini tertawa-tawa penuh kepuasan. Setelah pakaian gadis itu habis koyak-koyak, seorang perwira menubruk maju dan memeluknya. Gadis itu menjerit, dan pada saat itu, mereka, perwira dan gadis itu, roboh terguling dan masih berpelukan karena sebatang ranting telah menembus tubuh mereka berdua, membuat tubuh mereka seperti 2 ekor ikan di sate. Dari atas pohon melayanglah turun seorang pemuda berpakaian putih sederhana yang bukan lain adalah Han Han. Ketika pemuda ini yang kebetulan tiba di dusun itu dalam pengejarannya kepada Ouyang Seng, melihat peristiwa yang terjadi di belakang rumah guru silat, kemarahannya tak dapat ia tahan lagi. Dia tidak tahu bahwa 4 orang laki-laki itu adalah perwira-perwira Manchu, akan tetapi melihat perbuatan mereka, dalam pandang matanya wajah mereka berubah seperti wajah perwira-perwira yang telah memperkosa ibunya dan cicinya. Maka ia menjadi mata gelap. Lebih-lebih ketika menyaksikan sikap gadis itu sama sekali tidak patut, seorang anak yang puthau tak berbakti, yang membiarkan ibunya menjadi korban asal dia sendiri selamat. Dalam kemarahannya dan kemuakannya, ia melontarkan ranting pohon dari atas pohon, sekaligus membunuh perwira dan gadis itu. Kemudian ia melayang turun dan sekali tangannya menampar, perwira yang sedang memperkosa istri guru silat itu terguling dengan kepala remuk. 2 orang pembantu perwira dan wanita cabul menjadi kaget sekali. Cepat mereka menerjang maju, akan tetapi sekali saja menggerakkan kedua tangannya, Han Han membuat mereka bertiga roboh pula dengan kepala remuk dan dada pecah. Istri guru silat sudah bangkit dan lari menghampiri mayat putrinya sambil menangis, kemudian lari memasuki rumah dan terdengar jeritnya. Han Han menyusul masuk dan melihat istri guru silat itu menggeletak mandi darah di samping mayat suaminya. Kiranya wanita yang kehilangan suami dan anak ini mengambil keputusan nekat, membunuh diri. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.